dengan NIM 213140098 dari kelas BKI 5C Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan konseling keluarga dengan masalah yang dialami oleh Ibu S ini, bahwa suami ini sering mabuk-mabukan dan masalah faktor ekonomi dan lain-lain. Ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Jadi di kasus ini ada seorang ibu yang berinisial S. Beliau memiliki 2 orang anak. Yang pertama berusia 10 tahun dan yang kedua itu berusia 3 tahun. Beliau ini tinggal di daerah Cikande, Serang, Banten. Permasalahan yang sedang dialami oleh Ibu S ini bahwa suaminya ini sering bermabuk-mabukan dan sering mengganggu warga sekitar. Karena suaminya ini setiap harinya sering bermabuk-mabukan dan tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Ibu S ini, sehingga Ibu S ini yang setiap harinya harus bekerja sebagai tukang cuci dan gosok di tetangga-tetangganya. Nah, dari rumah dan tempat kerjanya ini beliau harus menempuh jarak yang lumayan cukup jauh dari rumahnya, dan penghasilannya juga tidak cukup untuk sehari-harinya. S ini berbicara kepada saya bahwa suaminya juga sering tidak masuk kerja dan sering kesiangan terus. Ibu S ini sering mengeluh tentang suaminya yang setiap hari selalu bermabuk-mabuk dan tidak pernah memberikan uang bulanan kepadanya. Dan ibu dari Ibu S ini menyarankan kepadanya bahwa lebih baik suaminya ini diceraikan. Namun Ibu S ini mengingat bahwa beliau juga memiliki anak dan juga perlu butuh kasih sayang dari ayahnya. Nah, dari jenis masalah ini bahwa suaminya ini yang selalu mabuk-mabukan dan mengganggu warga sekitar dan faktor ekonomi. Nah, terus penyebab dari masalah ini ada 2. Yang pertama, faktor lingkungan yang tidak baik sehingga suami ini mengalami mabuk-mabukan. Terus yang kedua, di sini faktor ekonomi yang kurang baik sehingga Ibu S ini harus merasakan ekonomi yang tidak lancar dan menjadi tulang punggung untuk kehidupan sehari-harinya. Dan dampak masalah di sini yaitu yang pertama, faktor mabuk-mabukan yang menyebabkan istrinya ini harus menjadi tulang punggung karena suaminya yang sudah jarang masuk kerja dan tidak pernah memberikan uang bulanan. Yang kedua, banyak orang-orang di sekitar yang terganggu karena sikap yang dilakukan oleh suaminya ini yang setiap malam itu harus berisik bersama teman-temannya. Nah, rencana bantuan awal yang saya berikan kepada Ibu S ini bahwa yang pertama, saya langsung memberikan layanan konseling individual kepada Ibu S dulu agar apa yang dirasakan oleh Ibu S ini bisa disampaikan semuanya kepada saya, agar saya juga bisa mengetahui apa yang sedang dialaminya dan dirasakannya. Yang selanjutnya saya juga meminta izin kepada Ibu S ini untuk bertemu dengan suaminya karena saya ingin memberikan teknik kognitif behavior terapi atau yang disebut CBT untuk mengubah pola pikir suaminya dan tindakan individunya dengan memodifikasi kesadaran suaminya agar bisa berubah lagi dan meninggalkan hal yang tidak baik itu agar bisa lebih baik untuk kehidupan dan rumah tangganya. Karena komar itu atau mabok-mabokan itu perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa amanis sholati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminumnya khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka maukah kamu berhenti dan mengerjakan pekerjaanmu? Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dan saya juga meminta kepada Ibu S ini untuk tidak melakukan apa yang dikatakan ibunya, yaitu bercerai, karena bercerai ada hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidu ayatillahi huzuwan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.